Shalom puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, masih bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi online JKI Pondok Daud Solo. Marilah bersama-sama saya ajak untuk kita semua merenungkan cinta kasih Tuhan, merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari kita datang dengan kesungguhan hati kita. Kita mau awali hari kita bersama dengan Tuhan. Mari saya ajak untuk kita sama-sama tunduk kepala dan kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat pagi hari ini kami datang dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah beri atas kami. Kami bersyukur buat pekerjaan yang baik. Kami bersyukur buat keluarga yang baik. Kami bersyukur buat kesehatan yang baik. Dan segala kebaikan-kebaikan yang terus kami rasakan sepanjang pagi ini Tuhan. Sampai detik pagi hari ini kami ada. Semuanya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang menghampiri Tuhan. Kami mau mencari wajah Tuhan. Dengan segala kerinduan kami mau beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hatimu disenangkan, hatimu disukakan atas pujian kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, sembah Dia, Allah yang baik, sembah Yesus, Allah yang mengasihi, Allah yang selalu peduli. Datang padanya dengan hati bersyukur kepada Yesus. Oh, kami bawa hati kami bawa syukur dan sembah kepadamu Tuhan. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang memberkati setiap kami. Syukur bagimu Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu hadirat-Mu, karena dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keselamatan, dan damai sejahtera sukacita limpah Tuhan Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Kau yang akan selalu jadi juru-Mu di atas hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang akan memberkati setiap kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan.
aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, selamanya kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa hati kami, bawa syukur dan pujian. Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami muliakan selamanya dalam kami. Haleluya, biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Berkat-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir atas kami Tuhan. Haleluya. Yaralaba, yaralama, siyaralabo, inaralama, yaralama, se. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih buat perkenanan yang telah Kau beri atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Apapun musim dalam hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah takut sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat-Mu, buat perjumpaan yang indah pagi hari ini bersama dengan Engkau. Kami siapkan Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami pagi hari ini untuk sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap perkataan beliau Tuhan untuk menjadi pegangan bagi hidup kami pagi hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan semua berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan doa dan syukur kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Gereja memiliki tema yaitu tentang melayani Tuhan dalam kelemah lembutan. Subtema gereja hari ini adalah melayani Tuhan dalam kelemah lembutan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita belajar bagaimana melayani Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kelemah lembutan di dalam hati kita. Pertanyaan buat kita, mengapa kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan harus melayani dengan kelemah lembutan? Mengapa kita harus melayani dengan kelemah lembutan kepada Tuhan? Bahkan kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus melakukan yang namanya dengan kelemah lembutan itu. Karena Tuhan Yesus melakukan itu semuanya dengan kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus melayani kita, Dia memakai kelemah lembutan yang di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat bahwa kelemah lembutan ini bukan berarti kita lemah, atau kita tidak punya kuasa, atau kita tidak punya daya. Tetapi kelemah lembutan yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana kelemah lembutan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah gerakan hati yang takut akan Tuhan. Dan memiliki kontrol emosi yang tingkat tinggi. Jadi kelemah lembutan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita bukan sesuatu yang lemah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita memiliki hati yang lemah lembut. Kita melayani Tuhan dengan kelemah lembutan kita. Kita menjadi jemaat. Kita menjadi jemaat yang memiliki hati yang lemah lembut. Itu adalah memiliki sesuatu daya yang luar biasa. Itu mencerminkan hati kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kita memiliki tingkat emosional yang tinggi. Bisa mengontrol emosi kita. Beda dengan ajaran lemah lembutan yang dunia ajarkan. Tetapi Tuhan mengajarkan yang luar biasa. Kita memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga kelemah lembutan yang kita keluar dari hati kita, dari hidup kita, itu berbeda dengan kelemah lembutan yang ada di dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Ketika kau memiliki kelemah lembutan, kau memiliki tingkat emosional yang mengontrol dengan tinggi. Kau tidak akan mudah dengan cepat emosi. Karena Tuhan menaruh sesuatu hal yang luar biasa di dalam kelemah lembutan yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat mengontrol, kita mendapat sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga sehingga kita tidak mudah mengeluarkan sesuatu hal yang buruk. Nah, coba kita baca di dalam Amsal. Coba kita di dalam pasal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Firman Tuhan berkata, Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Sekali lagi, Ia, yaitu Tuhan, membuka mulutnya dengan hikmat. Dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, Tuhan begitu luar biasa ketika Dia mengajar, Dia memberikan yaitu dengan kelemah lembutan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus melakukan dengan kelemah lembutan. Nah, apa yang dapat kita dapatkan dari kita melakukan kelemah lembutan? Apa yang kita dapat ketika kita melayani Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut? Apa yang kita dapat sebagai jemaat Tuhan? Kita memiliki hati yang lemah lembut. Nah, poin yang pertama, apa yang kita dapat yaitu adalah kita mudah memaafkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan dengan kelemah lembutan, kita akan memiliki hati yang mudah memaafkan. Misal kita sebagai imam musik, ketika kita melayani Tuhan, ada teman kita, ada satu grup musik kita, ada yang mungkin kunyinya berbeda, mungkin chordnya berbeda. Loh, kenapa bisa berbeda? Nah, ketika kita selesai ibadah, kita akan marahi dia.
kita akan tegur, dan kita tidak bisa memaafkan teman kita. Mungkin kita sebagai seorang aser, ketika teman kita terlambat datang untuk menjadi aser, kita marahi, kita maki-maki dia. Tetapi Tuhan mengajarkan adalah ketika memiliki kelemah lembutan, kita dapat mengontrol emosi. Nah, ketika mungkin teman kita berbeda chord ketika kita pelayanan, ada kesalahan, kita wajib menegur, tetapi tidak dengan emosi, tetapi dengan kelemah lembutan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita tegur dengan baik, kita tegur dengan pengertian yang baik, dengan tidak emosi di dalam kehidupan kita. Sama juga ketika kita bekerja, kita sebagai pimpinan, ketika kita melihat anak buah kita, melihat karyawan kita melakukan kesalahan yang dia lakukan, bukan semata-mata hanya emosi kita yang keluar, tetapi kita belajar. Ketika engkau memiliki kelemah lembutan, ketika engkau melayani, ketika engkau menghadapi karyawan, menghadapi teman-teman, ketika melakukan kesalahan, kau dapat mengontrol emosimu, kau dapat menyampaikan dengan kelemah lembutan hatimu, sehingga mereka tidak memiliki dendam di dalam kehidupannya, di dalam hatinya tidak menyimpan rasa tidak suka terhadap kita. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, bahkan kita sebagai pengusaha, kita sebagai karyawan, apapun, ketika kau memiliki kelemah lembutan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar memiliki kelemah lembutan ini, sehingga setiap hati kita, setiap kehidupan kita dapat mengontrol emosi yang kita lakukan. Nah, poin yang pertama yang dapat kita ambil ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang lemah lembut adalah kita memiliki hati yang dapat mudah memaafkan. Nah, poin kedua, apa yang kita dapat ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan Tuhan, melakukan pekerjaan yang lain, tetapi kita memiliki hati yang lemah lembut. Poin yang kedua adalah tidak mudah tersinggung. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita seorang pelayan Tuhan, kita jemaat Tuhan, kita tidak mudah tersinggung ketika ada seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kita berkata, wah ini pendeta menyinggung perasaan saya ini. Wah kok firmannya buat saya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu semua mungkin memang teguran dari Tuhan, bukan dibuat-buat pendetanya itu. Kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, kalau kita belajar melayani Tuhan dengan lemah lembut, ketika kita belajar menjadi jemaat dengan hati yang lemah lembut, ketika banyak teguran-teguran kita terima, kita tidak akan mudah menjadi manusia, menjadi orang yang mudah tersinggung. Kita akan menyadari bahwa itu memang, ini memang kekurangan yang saya miliki, ini kekurangan yang harus saya perbaiki. Ketika engkau membangun kehidupanmu dengan kelemah lembutan, kau bukan menjadi orang yang mudah tersinggung. Ketika kita belajar menjadi seorang pelayan Tuhan, awal-awal kita melayani mungkin kita melakukan kesalahan, kita sering ditegur oleh pimpinan kita. Kita ditegur, kamu kalau pelayanan jangan seperti ini, kamu harus datang jam segini. Kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, kita tidak akan mudah tersinggung dengan hal-hal seperti itu. Ketika kita memiliki kelemah lembutan, ketika kok aku tidak dijadwal, kok jadwalku sedikit, kok aku tidak dilibatkan di dalam hal-hal yang gereja lakukan, gereja miliki, event-event yang luar biasa, kok aku tidak dijadwal. Kalau engkau memiliki kelemah lembutan, kau berkata aku adalah pelayan Tuhan yang memiliki kelemah lembutan, kau tidak akan mudah tersinggung dengan hal-hal seperti itu. Saya belajar ketika kehidupan saya seorang imam musik tidak harus melayani Tuhan.
Saya percaya bahwa saya memiliki bidang pelayanan yang lain. Tuhan pasti tempatkan yang lain. Buat apa kita harus tersinggung dengan ketidakdijadwalan kita? Kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, hal-hal sepele itu tidak akan pernah mengotori hati kita. Kita tidak akan mudah dipengaruhi, dijadwal atau tidak dijadwal. Sebagai jemaat mungkin kita ketika bersalaman kita tidak disalami pendeta gembala kita tersinggung. Jangan sampai hal-hal seperti itu mengotori hati kita sehingga kita tidak bisa menjadi bertumbuh. Hati kita tidak menjadi lemah lembut lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar membangkitkan hati kita menjadi hati yang lemah lembut, sehingga kita memiliki hati yang tidak mudah tersinggung dan kita mudah menjadi orang yang memaafkan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 2 poin, yaitu di mana ketika kita melayani Tuhan dengan kelemah lembutan, maka kita akan mendapatkan 1 poin. Yang pertama adalah kita mudah memaafkan. Yang kedua adalah kita tidak mudah tersinggung. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara juga buat saya sebagai pelayan Tuhan. Saya masih terus belajar memiliki hati yang lemah lembut, sehingga apa yang keluar, apa yang kita layani, kita murni, kita persembahkan buat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 poin ini kiranya firman Tuhan menjadi satu rema di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita melakukan kelemah lembutan, kita akan menjadi orang yang mudah memaafkan. Yang kedua adalah kita tidak mudah tersinggung terhadap siapapun. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya pagi hari ini firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.